Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang aplikasi layar. Aplikasi layar merupakan lapis ketujuh atau lapis tertinggi pada model OSI layer dan merupakan lapis keempat untuk model TCP/IP model. Hanya saja TCP/IP model dibagi menjadi untuk aplikasi layar dibagi menjadi 3 buah bagian. Aplikasi itu sendiri, presentasi, dan juga sesi. Ini merupakan contoh dari model OSI layer. Jadi, lapis ketujuh merupakan lapis dari aplikasi. Fungsi dari aplikasi merupakan interface antara pengguna dan juga aplikasi itu sendiri untuk menghubungkan. Aplikasi layar merupakan sistem yang berbasis software untuk dapat berkomunikasi satu manusia dengan manusia yang lain. Dengan kata kunci adalah dengan menggunakan network. Hal-hal yang bisa kita gunakan untuk aplikasi layar adalah contohnya adalah HTTP, FTP, email, dan lain sebagainya. Ada proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari lapis paling tertinggi atau lapis ketujuh menuju ke lapis yang paling bawah. Kemudian akan mengalami proses dekapsulasi di sisi penerima mulai dari lapis paling bawah menuju ke lapis paling atas. Berikut merupakan contoh aplikasi layar yang banyak digunakan. Yang pertama adalah Domain Name System. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk meresolve penamaan nama dari nama menuju ke IP address. Kita tidak mungkin menghafal alamat IP address dari Google, Facebook, dan lain sebagainya karena sangat banyak sekali website. Dengan adanya DNS, kita bisa terbantu untuk hal tersebut. Kemudian ada contoh HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang digunakan untuk komunikasi dengan menggunakan web. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengirim email. Sementara aplikasi yang digunakan untuk mengunduh atau mengambil email itu kita gunakan dengan POP3. Ada 2 protokol yang berbeda. Contoh lainnya adalah Telnet. Telnet digunakan untuk proses remote system dari satu titik ke titik yang lain. Ada File Transfer Protocol untuk pengambilan data berbasiskan server dan klien. Jadi, proses komunikasi yang digunakan pada aplikasi layar adalah berbasis network. Kita tidak bisa menyebutkan misalkan Microsoft Office itu sebut dengan aplikasi layar karena Microsoft Office tidak berbasis dengan network. Walaupun kita ketahui misalkan Microsoft Office Word bisa digunakan untuk mengetik, itu disebut dengan aplikasi, tapi dia tidak bekerja di lapis application layer. Proses komunikasi software aplikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu layer ke layer yang lainnya.
Berikut merupakan contoh dari Task Manager window ketika kita menggunakan sebuah aplikasi. Misalkan kita membuat sebuah Excel. Excel ini merupakan contoh dari jenis aplikasi. Tapi ini yang sifatnya standalone. Tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah lapis aplikasi. Ini hanya mendefinisikan proses yang bekerja pada sebuah aplikasi. Client server model. Jadi untuk proses komunikasi dari lapis 1 ke lapis paling atas, kita sebut juga dengan client to server. Kita sebut sebagai client karena dia membutuhkan data, sementara kita sebut dia sebagai server ketika yang klien membutuhkan sebuah penyelenggaraan data yang letaknya ada di server. Ada istilah download. Download merupakan pengunduhan dari server menuju ke klien. Sementara ada proses pengunggahan. Pengunggahan merupakan pengiriman data dari sisi klien menuju server, atau kita sebut juga dengan upload. Proses komunikasi kita sebut juga ada yang disebut dengan peer-to-peer komunikasi. Karena pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dari satu titik ke titik yang lain, dari negara Indonesia ke negara Amerika, pada dasarnya komunikasi bersifat peer-to-peer. Komunikasi harus bisa dilalui melalui lapis yang paling bawah terlebih dahulu. Misalkan proses peer-to-peer. Peer-to-peer di sini ada sebuah print server, di sini ada print client. Print server menyediakan sebuah layanan printer yang di-sharing untuk komunikasi secara langsung. Peer-to-peer tidak hanya berbasis hanya 2 buah komputer, tapi di sini bisa bercabang lagi menggunakan router atau menggunakan sebuah wireless dan lain sebagainya. Akan tetapi yang bersangkutan klien dapat berkomunikasi dengan print server yang ada di sebelah sini. Begitu selanjutnya untuk proses komunikasi, kita harus mampu mendefinisikan sebuah server yang ada di sisi ujungnya untuk komunikasi. Ini kita lewat saja. Jadi ada proses send and read dan lain sebagainya. Komunikasi di lapis paling bawah tidak bisa terlepaskan. Lapis paling bawah contohnya adalah dalam bentuk binary, bit atau digit 1010. Selain menggunakan aplikasi, kita juga harus menggunakan definisi dari port number. Karena pada dasarnya ketika berbicara di lapis yang paling bawah, sistem tidak mendefinisikan pengalamatan nama, tapi sistem hanya mendefinisikan pengalamatan port number. Ketika berbicara mengenai port 53, maka sistem mendefinisikan bahwa hal tersebut adalah domain name system. Untuk HTTP dia bekerja di port 80, untuk Simple Mail Transfer Protocol bekerja di 25, untuk UDP 110 untuk POP3-nya. Tadi POP3 digunakan untuk mengunggah sebuah email, sementara SMTP untuk mengirimkannya. Telnet bekerja di 23, DHCP bekerja di 67, FTP bekerja di 20 dan 21. Hal-hal seperti ini sudah harus dihafalkan dengan baik, karena ini merupakan syarat mutlak untuk komunikasi di lapis yang paling bawah. Ada banyak sekali jenis-jenis port number yang biasa kita gunakan. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah DNS service. Pengalamatan IP cisco.com ternyata ada di 198.132.219.25. Kita mungkin dalam sekejap akan lupa dengan ini, tapi kita akan hafal dengan pengalamatan seperti ini.
Nah, fungsi DNS adalah mentranslasikan dari pengalamatan domain ke pengalamatan IP address. Jadi, ketika kita membuka sebuah browser tidak dipermasalahkan ketika kita membuka sebuah pengalamatan IP address. Ini akan menjadi hal yang sama. Nah, ketika kita menggunakan ada fitur yang disebut dengan NSLOOKUP untuk menentukan bahwa alamat domain ini seperti apa. Ketika kita sebut dengan NSLOOKUP, maka akan didefinisikan adanya pengalamatan domain dan juga pengalamatan IP address-nya. HTTP seperti telah kita singgung tadi bahwa HTTP digunakan untuk informasi yang berbasis juga dengan web. Jadi HTTP mempunyai tipe message, ada GET, ada POST, dan juga ada PUT. GET merupakan client request, POST dan PUT merupakan pengiriman data menuju ke server setelah diupload. Ada aplikasi yang lain di email, kita gunakan SMTP dan juga POP3. Hal-hal seperti ini akan kita bahas di sisi praktikum agar kita dapat mengetahui mana fungsi POP3, mana fungsi SMTP, dan juga ada mail delivery agent dan juga mail transfer agent. FTP ini hal sederhana dan harus kita bisa lakukan juga. Ini hanya sekedar sharing file antara satu server dan satu klien. Ini proses komunikasi FTP melakukan connection dari sisi klien, nanti memastikan adanya sebuah autentikasi dari user dan juga password yang telah disepakati di awal. Aplikasi selanjutnya adalah DHCP. DHCP merupakan pemberian pengalamatan IP address untuk klien. Dari sisi klien akan dipermudah, tidak perlu lagi menentukan pengalamatan IP secara manual. DHCP bekerja dengan menggunakan konsepnya DHCP Discover, DHCP Oper untuk menentukan bahwa hal-hal tersebut bisa kita definisikan. Apa saja yang bisa disediakan oleh DHCP? Dia bisa memberikan IP address, dia mampu memberikan subnet mask, adanya DNS, dan juga default gateway secara sewa. Jadi waktu sewa ini dapat ditentukan di sisi server. Artinya ketika waktu sewa tersebut telah habis, maka pengalamatan IP address akan dirubah menjadi pengalamatan ulang kembali. Ya, ini merupakan salah satu contoh aplikasi lain Gnutella yang proses komunikasi ketika ada satu komunikasi mengambilkan data, misalkan mysong.mp3, maka yang lain ketika mengambil itu bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Jadi ini hanya sharing. Gnutella itu merupakan ketika ada server men-sharing sebuah file, maka yang lainnya akan mendapatkan informasi tersebut. Selamat belajar. Terima kasih.